Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Langsung saja ya, kita akan masuk ke tutorial pertama. Jadi kita akan membuat yang bagian dashboard. Oke, kita langsung mulai saja agar menghemat waktu. Pertama langsung kita create project ya, create new project. Kemudian pilih yang empty activity. Kita next. Kemudian namanya adalah Bitaqwa app. Nah, kemudian nanti di sini pasti kalau pertama kali buat itu namanya di sini example ya, com example.bitaqwa gitu. Nah, yang di tengah ini bisa diganti nama kalian sendiri. Kemudian nanti di sini otomatis namanya seperti ini, pilih folder yang akan diinginkan, kemudian pilih language-nya yang Kotlin ya. Kalau basicnya semua Java ganti ke Kotlin. Kemudian minimum SDK-nya dua udah nggak apa-apa, minimal ini nggak apa-apa. Kemudian kita finish. Kita besarkan ini ya. Oke, sambil kita tunggu sebentar indexing. Oke. Kita tunggu sebentar ya yang bagian bawah karena memang lumayan lama biasanya. Apalagi kalau masih baru membuat projectnya itu masih lama banget karena dia masih mendownload dari Gradle-nya dan dari aset-aset yang lain dia akan mendownload dulu gitu. Tapi kalau udah yang kedua, ketiga biasanya udah cepat ya, kecuali nanti ada update antum update Android Studio itu dia akan download ulang lagi gitu, download yang terbarunya lebih tepatnya. Gitu. Oke, sambil kita lihat ya di sini ada activity main XML sama main activity.kt. Main activity.kt sendiri adalah tempat untuk kita logiknya ya. Kalau di Kodular kemarin itu blocks-nya. Kemudian yang activity_main.xml ini dia itu untuk layouting gitu ya. Nah, layoutingnya di sini. Oke, sambil kita menunggu, Ana jelasin lagi ya. Ini merah nggak apa-apa karena masih indexing ya. Ditunggu aja ntar dia normal sendiri. Oke, kemudian jadi di .kt sendiri itu Ana ngerti lagi ya. Kalau penulisan, kalau kita buat kelas ini kan namanya kelas ya. Nah, kelas ini penulisannya itu menggunakan camel case. Dengan artian yang berarti camel case-nya itu yang dua punuk unta yang kemarin sempat Ana jelaskan. Jadi yang pertama dari kata pertama itu huruf pertamanya kapital, kemudian tanpa spasi, dan kemudian kata selanjutnya itu kapital juga di huruf pertamanya. Seperti itu. Nah, bedanya dengan activity yang underscore main XML ini, dia kalau di layout itu cara penulisannya malah harus kecil semua gitu. Harus huruf kecil semua, nggak boleh huruf besar. Dan untuk pemisah antar katanya itu dia menggunakan underscore. Nah, seperti itu. Oke. Itu ya. Oke, sambil kita tunggu ini udah selesai ya, masih initialize. Ini mungkin agak lama karena nge-record. Oke, udah mulai muncul ya, masih abu-abu nggak apa-apa, dia bikin warnanya jadi normal, masih loading. Nah, ini yang tadi merah udah hilang merahnya. Oke, sebelum mengarah ke situ Anda tutup dulu ini. Mau jelaskan sedikit ya. Jadi kalau di Android sendiri itu ada 3, ada manifest, ada Java, ada REST. Manifest sendiri itu berisi tentang apa saja nanti activity yang akan ada di sini, terus mana dulu activity yang akan dijalankan. Activity kalau di Kodular itu sama dengan screen, jadi mana dulu halaman yang akan dijalankan itu diatur di sini, kemudian ngatur nama aplikasinya, ngatur icon dari aplikasinya, dan lain-lain itu ada di sini semua kayak gitu. Kemudian yang kedua ada Java ya. Java di sini ada 3 sebenarnya. Ada yang com aja ini. Sebelumnya kalau nggak muncul kayak gini tuh tinggal di bagian ini ya, bagian atas ini. Kalau punyanya antum compactnya ini ada centangnya, itu compactnya centangnya dihilangin dulu gitu ya. Jadi kayak gini, biar dia ada 3 gini munculnya. Jadi ada 3 ya. Yang com ini adalah isi dari logiknya nanti ada di sini. Kemudian yang com Android test itu untuk sebenarnya untuk instrumen tes ya, di sini ada sampelnya. Kalau yang tes aja itu unit test gitu.
Nah ini kita nggak usah pelajarin ke situ karena nanti materinya terlalu mendalam ya kalau di sini. Ntar antum kalau udah expert bakal belajar ke sini gitu. Oke, jadi ya cuman anak kasih tahu aja itu tempatnya apa gitu ya. Nah kita hanya bermain di sini aja. Nah di dalam sini ada main activity. Oke. Kemudian di yang ketiga ya ada res. Res ini apa sih? Res itu adalah resource. Nah, resource sendiri di sini ada yang defaultnya di sini ada 4 ya. Ada drawable. Drawable itu untuk menyimpan aset-aset seperti gambar, icon yang formatnya PNG, JPG, SVG juga bisa. Terus XML. Nah, seperti ini dia iconnya bentuknya XML. Nah, ini juga bisa. Terus dia bisa untuk custom background. Begitu itu nyimpennya di drawable. Kemudian yang kedua di dalamnya REST ada layout. Layout di sini itu untuk menyimpan layout yang ada logiknya semua gitu. Nggak harus ada logik juga sih. Intinya dia menyimpan layout suatu screen atau suatu item. Intinya dia yang XML untuk melayouting gitu. Intinya membuat layouting gitu ya. Kayak gini contohnya. Jadi nanti kalau ada banyak menu, contoh ada activity dashboard, ada activity doa, doa sholat, itu bakal ada juga di sini nanti layoutnya. Jadi kan banyak. Kita mainannya di sini juga pasti main di sini. Kemudian yang ketiga ada map ya. Map ini sebenarnya dia untuk sama kayak drawable, cuman dia bisa dipisah-pisah. Ada HDPI, NDPX, HDPI dan seterusnya. Jadi semakin kesini dia semakin besar. Kalau kita lihat ukurannya ya, ini 192 kali 192, terus kesini semakin turun gitu. Jadi ini untuk fungsinya adalah kalau nanti ukuran HP-nya beda-beda, contoh nanti tab gitu ya, di tab dia makainya icon ini, jadi dia gambarnya nggak pecah gitu. Kalau HP-nya kecil dia pakai yang kecil gitu. Dia buat ini, cuman kita nggak main di sini di map, cuman nanti cuma kopas aja untuk kesini, ganti iconnya aja. Kemudian yang terakhir ada values. Values ini juga penting ya. Yang paling sering dipakai ada colors XML sama strings.xml gitu ya. Nah, colors XML sendiri adalah tempat untuk kita menyimpan warna-warna yang sering kita pakai. Dengan tujuan agar ketika warna yang udah kita tulis di sini, contoh purple underscore 200 ini, bisa kita pakai di tempat mana aja gitu dan bisa dipakai terus-terusan. Seumpama nanti purple-nya pengen diganti, kita hanya ganti di bagian ini aja gitu. Nggak ganti di setiap bagian-bagian kecil-kecilnya yang ada di layout itu. Jadi kita tinggal ganti di utamanya aja gitu ya. Kemudian kalau string XML juga sama, sejenis kayak color, cuman dia nyimpennya string atau nyimpennya teks gitu. Jadi nanti kalau semua udah dipanggil app name-nya, itu dia cuman ganti bagian dalamnya aja gini, kayak yang color tadi. Oke ya. Jadi itu kemudian ada theme cuman di sini nggak kita pakai ya untuk di modul ini. Untuk nanti explore-nya kalau antum udah mulai paham semuanya bisa dieksplor lagi gitu ya. Oke. Oke, dari penjelasannya itu untuk masalah file structure-nya dulu ya. Kita nanti lanjut lagi ke mulai memasukkan ke resource.